Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang dasar pengukuran. Sebelum lanjut ke materi, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak kenal. Jadi nama aku Nabil Maulana Majid yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan PGSD. Nah, kalau udah kenal gini kan enak. Kita lanjut ke materinya. Oke, let's go. Jadi sebelum masuk ke materi, aku mau tanya nih ke teman-teman. Sebenarnya teman-teman udah pernah dengar nggak sih apa itu pengukuran? Ayo coba tebak. Oke, pinter. Jadi sebagian udah tahu ya apa itu pengukuran. Dan bagi yang belum tahu, aku ingin jelasin nih apa itu pengukuran. Jadi, pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Nah, hasil dari pengukuran itu dinyatakan dalam angka atau biasa kita sebut nilai dan satuan. Nah, kita nanti akan bahas ya apa itu satuan. Nah, contohnya itu seperti mengukur panjang meja menggunakan meteran, lalu mengukur waktu dengan jam, dan juga mengukur massa menggunakan timbangan. Lalu, kenapa sih kita harus mengerti tentang pengukuran? Nah, jadi pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pengukuran itu dapat menjamin ketepatan dan keakuratan. Pengukuran membantu memperoleh hasil yang tepat. Misalnya saat memasak, takaran atau bahan itu harus tepat. Contohnya, saat kita memasukkan garam ke masakan kita, jika takarannya kelebihan, pasti rasanya sangat asin. Dan juga ketika garamnya kurang, pasti rasanya hambar, atau bahkan ada rasa lain yang dominan. Lalu, pengukuran juga bisa mempermudah aktivitas sehari-hari. Contohnya mengukur waktu untuk berangkat sekolah atau mengukur jarak tempuh perjalanan, dan juga saat kita demam dan dibawa ke dokter, pasti dokternya selalu mengukur suhu tubuh saat sakit. Nah, jadi itu ya mengapa pengukuran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Eits, namun pengukuran juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ciri-ciri pengukuran yang baik seperti memiliki keakuratan yang tinggi, lalu juga harus presisi atau memiliki ketelitian yang tinggi, dan juga menggunakan alat ukur yang sesuai. Seperti misal kita mengukur massa benda, kita juga harus menggunakan alat ukur massa, jangan alat ukur seadanya. Lalu memiliki satuan yang jelas. Nah, kita pastiin dulu nih alat ukur kita memiliki satuan yang jelas. Lalu menghindari kesalahan, atau dalam bahasa Inggris human error, seminimal mungkin. Dan juga jika
kita kurang yakin dalam mengukur sesuatu, kita dapat mengukur ulang ukuran tersebut. Lalu kita ambil rata-ratanya. Nah, tadi udah aku singgung ya tentang satuan. Namun, dalam pengukuran bukan hanya satuan, tapi juga ada besaran. Besaran ini tuh digunakan untuk menyatakan hasil pengamatan objektif dalam fisika dan matematika, seperti panjang, massa, atau waktu. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang pertama ada besaran pokok. Jadi, besaran pokok yaitu besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain. Di besaran pokok terdapat 7 besaran, yaitu yang pertama panjang yang disimbolkan meter, lalu ada massa yang disimbolkan kilogram, lalu ada waktu yang disimbolkan second, lalu ada suhu yang disimbolkan Kelvin, lalu ada kuat arus yang disimbolkan ampere, ada juga intensitas cahaya atau candela, dan yang terakhir yaitu jumlah zat atau mol. Nah, selain besaran pokok, ada juga besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari satu atau lebih besaran pokok. Sebagai contoh, yaitu luas yang diturunkan dari panjang kali lebar yang hasilnya meter persegi. Lalu ada juga volume yang diturunkan dari panjang kali lebar kali tinggi yang menghasilkan meter kubik. Lalu ada juga kecepatan perpindahan dibagi waktu yang menghasilkan meter per second. Lalu ada juga massa jenis yang dihasilkan atau diturunkan dari massa dibagi volume yang hasilnya kilogram per meter kubik. Nah, selain besaran ada juga satuan, yaitu pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Nah, perlu kita ingat ya, dalam melakukan suatu pengukuran, kita harus mematuhi aturan satuan internasional, yaitu bentuk modern dari sistem metrik yang digunakan secara universal atau seluruh dunia menggunakan ini sebagai standar pengukuran. Satuan internasional dirancang untuk memberikan cara yang standar dan konsisten dalam mengukur berbagai fenomena. Kak Nabil, kenapa sih kita harus menggunakan satuan internasional? Nah, penggunaan satuan internasional ini sangat penting untuk komunikasi ilmiah dan teknik yang akurat di seluruh dunia, menghilangkan ambiguitas atau kebingungan yang ditimbulkan oleh sistem satuan tradisional yang berbeda-beda. Jadi, seluruh dunia ketika melakukan pengukuran wajib hukumnya mengikuti aturan satuan internasional ini, agar seluruh dunia jika mengukur sesuatu itu hasilnya tetap akurat dan sama, tidak berbeda-beda atau justru malah membuat bingung hasil pengukurannya.
seperti itu. Oke, sebagai contoh, aku mau mengukur sebuah buku ini. Nah, kita menggunakan alat ukur yang sesuai, yaitu alat ukur penggaris. Nah, kita paskan dulu. Ini harus pas ya. Kita luruskan, harus lurus. Oke, sudah. Nah, kita bisa lihat bahwa buku ini itu memiliki panjang 21 cm pas, tidak kurang. Lalu kita akan mengukur lebar buku ini. Nah, untuk lebar dari buku ini itu yaitu berada pada 16 cm pas. Nah, dari pengukuran ini, yaitu mengukur panjang yang panjangnya 21 cm dan juga lebarnya 16 cm, kita bisa mencari luas menggunakan rumus panjang dikali lebar. Jadi seperti itu.